beberapa hari yang lalu kita menemukan sebuah box yang kalau dalam bahasa Jawa box ini adalah besek. Di dalam besek terdapat sebuah amplop yang isinya ada secari kertas berupa pesan misterius yang bertuliskan tolong review Dark dari Netflix. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari kita ke reviewnya. Selamat datang kembali di Sini Aja. Jadi di video kali ini kita mau bahas mengenai serial Dark dari Netflix. Dark dari Netflix ya. Oke. Yang kalau misalkan dilihat-lihat, series ini adalah series pertama dari Netflix yang berbahasa Jerman. Yap, berbahasa Jerman, men. Betul sekali. Terus info lagi nih bahwa serial dari Netflix ini merupakan series yang bergenre supernatural, misteri, Drama, dan juga sci-fi, man. Science fiction. Science Yep, fiction. man. Oke. Series Dark ini diproduksi oleh Barnabo Oder bersama Jan Tevise yang merupakan seorang produser terkenal dari Jerman tentunya, yang mendapat beberapa nominasi penghargaan seperti Nominasi penghargaan Best Screenplay dan nominasi penghargaan film terbaik. Nah, beberapa filmnya dari Barnabo Oder ini Betul. itu antara lain ada The Silence. The Silence tahun 2010 kemarin. Terus yang terkenal ini juga ada WMI Man yang ceritanya tentang hacker gitu. Iya, hacker itu lumayan terkenal ya. Lumayan terkenal. Man. Itu tahun 2014 ya? 2014. Lalu Sleepless. Sleepless itu tahun 2017 kemarin. Ya. Nah, series Dark ini sudah mendapatkan 3 season. Ya, ada 3 season. Sudah ada 3 season. Nah, season pertamanya yaitu rilis tanggal 1 Desember 2017. Nah, Episodenya ada 10. ada 10. Sedangkan season 2-nya itu terdapat 8 episode. Betul sekali. Itu rilisnya kapan? Kalau yang season 2 itu 21 Juni 2019. 2019. Jadi tahun lalu ya. Tahun lalu itu. Nah, Nah, yang terbaru ini adalah season 3 ya. season 3 ini baru rilis kemarin Juni 27 Juni 2020. 2020. Jadi benar-benar hype banget. Hype banget, makanya itu kami bahas bersama di Kami sini. bahas bersama di sini. Nah, terus season 3 ini ternyata adalah season final, man. Jadi nggak ada season berikutnya. Betul sekali. Nah, langsung aja nih. Sebenarnya apa sih cerita dari si Dark ini? Kenapa bisa hype habis di tahun 2020 ini? Nah, kalau dari web Netflix sendiri dia menuliskan deskripsi seperti ini. Hilangnya seorang anak membuat tempat keluarga berburu jawaban saat mereka menggali misteri yang unik yang melibatkan 3 generasi. Gitu. Sedangkan kalau kita lihat nih dari trailernya secara official dari Netflix ini, itu tuh kita lihat kayak anak ini hilang di kayak sebuah gua gitu. Ya. Nah, itu kita nggak tahu. Awalnya kita mikir itu hilangnya karena ada pembunuhan di gua atau ada monster di gua. Betul sekali. Karena itu hutan ya, hutan. Dan di situ ada buahnya. Ada guanya. Tapi yang ditekankan di trailernya ini itu ada sebuah pernyataan kalau bukan bagaimana caranya, Dan bagaimana cara hilangnya, tapi kapan. Lalu dikasih tulisan 1953, 1986 dan 2019. Nah, terus dari kata-kata tersebut itu kamu mikirnya gimana tuh? Itu kayak orang hilang yang banyak atau gimana? Hilangnya tetap satu, tapi kok kayaknya belibet amat yang nyari banyak orang kayak gitu. Terus juga dari trailernya itu suasananya itu begitu mencekam gitu, kayak gelap dan lain-lain. Iya. Jadi mungkin kayak memang benar-benar kayak thriller, ada pembunuhan di situ atau apa kan kita nggak tahu. Itu awal yang kita pikir. Kalau menurutku sendiri itu kayak yang jadi sebuah poin itu 3 generasi itu loh, yang 3 generasi. Nah, aku mikirnya itu yang nggak ada yang aneh gitu loh, dari 3 generasi seperti kayak ya mungkin tahun 1953 itu adalah mbahmu juga ikut nyari, dan 1986 mungkin pamanmu, dan 2019 itu adalah saudaramu, dan 3 generasi mencari kesamaan itu seperti ya kita nyari bareng-bareng gitu. Bareng. Mbahnya, pakdenya, saudaranya itu nyari bareng, sama kita nyari bareng. Menurutku kayak gitu sih. Kalau menurutku itu cukup. Nah, ternyata nih setelah kita lihat kita udah nonton ternyata selama 1 season. Iya, Nah, betul. ternyata itu tentang perjalanan waktu. Perjalanan waktu ternyata. Nah, ini tentang perjalanan waktu. Betul sekali.
bahas-bahas mengenai perjalanan waktu, kita bahas juga mengenai beberapa paradoks waktu, men. Betul sekali. Yang itu bikin bingung kita, apalagi bagi yang pertama kali nonton kayak kok bisa kayak gini, itu bingung. Nah, bisa jelasin nih setelah kita riset mengenai paradoks waktu. Ya, kita mau menemukan 4 paradoks waktu yang berkaitan di film Dark ini. Paradoks waktu yang pertama adalah Grandpa Paradox. Nah, Grandpa Paradox ini seperti saat kamu mempunyai seorang kakek dan kamu ingin membunuhnya. Kamu tidak dapat membunuhnya karena ketika kamu telah membunuhnya, kamu gak akan pernah terlahir untuk membunuhnya. Jadi, mau sebagaimanapun juga, kamu tidak akan dapat membunuh kakekmu karena saat kakekmu meninggal, kamu tidak bisa dilahirkan. Padahal kamu itu lahir. Jadi dari mana? Betul sekali. Loopingnya di situ terus. Loopingnya di situ terus. Nah, yang kedua adalah predestination paradox. Nah, apa itu predestination paradox? Itu kamu kembali masa lalu. Misalkan kamu benci sama mantanmu, kamu bunuh mantanmu, kamu balik ke masa lalu, kamu bunuh mantanmu, kau bunuh, tapi ternyata dia selamat. Akhirnya dia ketemu lagi kamu di masa depan. Nah, kamu balik lagi nih. Mau bagaimanapun cara kamu bunuh, dia tetap hidup, men. Jadi kayak takdirnya itu memang dia tetap hidup walaupun kamu mau berubah masa lalu. Dan di situ bakal tetap terus. Oh ya, jadi kayak mantanmu tetap masih hidup dan kamu ingin membunuhnya lagi. Tapi tetap dia hidup. Tetap dia hidup. Karena takdirnya. Jadi predestination ini tentang takdirnya tetap hidup. Nah, yang ketiga itu ada bootstrap paradox. Nah, bootstrap paradox ini adalah di saat kita langsung ke pemisalan aja ya. Einstein mempunyai buku. Nah, di tahun sekarang ini buku Einstein itu sudah hilang. Aku baca buku Einstein itu dan aku pengen ke masa lalu untuk Einstein tolong buatkan buku ini yang di masa depan udah nggak ada. Di masa depan udah nggak ada. Dengan begitu, karya Einsteinnya, kita maksudnya karya Einsteinnya ingin dikembalikan lagi gitu kan, biar di masa depan ini masih ada. Nah, aku ngomongin ke Einstein tentang Einstein tolong bikin bukumu yang kayak gini dan ini, kamu ngajarin. Aku ngajarin Einstein. Lalu Einstein baru buat buku itu. Betul nah, sekali. jadi pertanyaannya, yang bikin teori Einstein itu siapa? Nah, yang keempat nih yaitu butterfly paradox. Jadi ceritanya ini kita permisalkan ya. Jackie Chan dulu itu dia belajar dengan giat. Betul. Belajar dengan giat, akhirnya dia jadi aktor terkenal. Lalu dunia perfilman di dunia ini terpengaruh karena ada Jackie Chan. Nah, kalau misalkan aku ngefans Jackie Chan, lalu aku kembali ke masa lalu untuk ketemu Jackie Chan. Nah, di situ Jackie Chan jadi nggak bekerja keras untuk jadi seorang aktor. Jackie Chan kecil ini. Jackie Chan kecil. Jadinya dunia perfilman yang banyak pengaruhnya oleh Jackie Chan jadi nggak ada. Jadi dari hal kecil bisa berubah masa depan karena gara-gara aku yang balik masa lalu. Ya, jadi masa depannya sekarang jadi nggak seperti masa depannya sebelumnya gitu kan. Masa depan yang sebelumnya karena hal kecil kita mengubah Jackie Chan aja. Itu butterfly effect. Ya, berarti dengan begitu sudah terdapat 4 paradoks yang terdapat di film ini. Selanjutnya apa ini? Nah, aku lihat juga nih bahwa banyak kritikus yang menyandingkan series Dark Effect ini dengan series Netflix lainnya yang serupa, yaitu Stranger Things. Nah, menurutku itu di kedua film tersebut itu ada suatu persamaan yang terngiang ya. Kalau misalkan bagi yang sudah nonton Stranger Things pasti tahu, yaitu kehilangan seorang anak. Nah, dan seorang anak ini kita juga tidak tahu. Waktu Stranger Things kita juga nggak tahu siapa yang hilang ini kemana dan lokasinya sekarang di mana itu juga nggak tahu. Nah, yang bikin bedanya itu next step-nya mereka ngapain? Betul sekali. Untuk yang Stranger Things ini dia hanya berkutat pada bagian ruang saja. Tetapi kalau di Dark ini kalian akan disuguhkan oleh yang lebih menarik. Tidak hanya ruang, tetapi juga waktu. Dengan begitu menurut saya Dark ini mungkin lebih kompleks bagi beberapa orang, tapi bagi beberapa orang juga ini juga merupakan sesuatu yang menarik gitu. Yang menarik karena membahas tentang waktu yang tadi kita jelaskan pun itu hal yang bingung. Betul sekali. Dan di kedua film ini juga memiliki hal yang sama juga, yaitu berupa ilmu fisikanya. Ilmu fisikanya yang tadi kita bahas soal ruang dan waktu itu. Betul sekali. Oh ya, selain itu kita juga menemukan fakta menarik nih bahwa di series Dark ini tidak menggunakan efek CGI. Oh, dengan begitu semua yang terjadi dalam film ini itu setnya itu semuanya ada men, real. Seperti guanya yang kita lihat di trailer itu beneran ada. Berarti beneran ada men. Hutan-hutannya itu juga beneran ada. Nggak ada efek CGI-nya. Jadi itu keren. Nah, kan kita sudah nonton 1 season nih. Menurutmu gimana nih untuk series Dark ini? Nah, kalau menurutku perbandingan antara series Dark dengan Stranger Things itu, series Dark ini lebih unggul di plot yang lebih menariknya. Lalu karakter juga yang banyak dan kompleks. Menurutku itu menjadi sebuah kelebihan dari Dark. Kalau menurutmu? Kalau menurutku ada satu lagi. Kalau dia nih, yaitu temanya si Dark ini dia lebih gelap. Aku lebih suka yang tema yang dark namanya dark. Yang lebih dark dan lebih gelap juga.
karena di situ kita akan membuat sebuah rasa penasaran dan kita terfokus sama film itu. Iya, kesannya pun juga mencekam, menegangkan gitu. Ya, dengan ada efek-efek seperti color grading. Color gradingnya yang dipakai pun memang gelap. Betul. Terus ada warna blue shadowing ya kayaknya Blue kita shadowing. lihat itu memberikan kesan sorrow yang lebih nggak ada seneng-senengnya gitu. Betul. Kalau yang di Stranger Things kan memang kayaknya tetap ada seneng-senengnya, kayak mereka pacarannya misalkan si siapa aku lupa namanya ceweknya itu masih terlihat ada senangnya dikit sih menurutku. Menurutmu itu kelebihan ya kalau misalnya karakter itu banyak. Tetapi waktu saya nonton pertama kali, Dark ini terlalu abstrak. Karena saat kita diketahui karakternya itu nggak langsung dikasih tahu ini siapa. Nah, bagi kalian yang suka menebak-nebak, bagi kalian yang suka ngobrol bareng sama temennya, ngobrol bareng, dan kalian seperti kayak wah ini karakter ini loh, karakter ini tuh ini gitu. Ini ada film yang sangat benar-benar direkomendasikan untuk kalian. Nah, bagi kalian yang susah mikir, kayak malas mikir lah kayak ini karakter siapa, ini apa, terus kayak udah dilepas. Nah, ini mungkin kurang rekomendasi gitu. Mungkin Karena cocoknya jadinya ke Stranger Things. ke Stranger Things itu lebih jelas lah daripada Dark, karena Dark ini terlalu abstrak sih di awalnya. Jadi ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Betul sekali. Dari kelebihan dan kekurangan dan perbandingan dari Stranger Things ini, menurutmu itu kau mau kasih rating berapa nih untuk series Dark ini? Nah, karena kita berdua udah nonton selama satu season ya. Satu season Dark ya. Nah, kalau menurutku ini series Dark ini sumpah keren men. Jadi dia itu permasalahannya kompleks. Ya, nggak nyinggung juga kalau Stranger Things nggak kompleks. Dua-duanya tetap bagus kok. Nah, kalau di Dark ini dia kayak kesannya lebih gelap, lebih dark. Backsoundnya pun terkadang aneh, Iya. tapi tetap bagus. Kesan kayak ada kesan mistisnya tetap dapat kan, kayak ada kesan supernatural Thrillernya juga dapat men. Terus bagi yang suka mikir itu aku rekomendasiin Dark man, karena kan tentang perjalanan waktu, lalu mikir-mikir kayak nebak-nebak siapa, itu enak men. Enak. Jadi kalian tetap bakal aku suka yang film perjalanan waktu, suka yang film yang mikir-mikir, aku rekomendasiin buat nonton film Dark man. Dan aku tambah sedikit lagi ya, kalau misalnya kalian menonton film Dark ini bisa dapat dipastikan kalau kalian tidak akan pernah bosan. Nah, bosan. Karena selalu menebak-nebak terus seperti yang dikatakan Denny. Dan seperti yang dikatakan Denny ini. Jadi kayak kita di situ kayak nebak gitu, ini siapa ya? Oh, ini ternyata ini. Nah, walaupun terkadang kita udah tahu dia itu dia, tapi kayak kita tuh dibuat penasaran. Betul. Bagaimana dia jadi dia. Betul sekali. Itu yang bikin nggak bosennya. Nggak bosennya seperti itu. Nah, itu cocok banget buat kalian yang pengen nonton bareng sambil bahas filmnya. Kayak nonton terus ini itu keren. Jadi kesimpulannya untuk series Dark ini kamu kasih rating berapa? Kalau menurutku aku bakal kasih rating 8,5. 8,5 dari 10 ya? 10. Kalau menurutmu? Kalau menurutku sendiri itu 8,0. Karena 8,0 ini season 1-nya itu terlalu abstrak dan susah dicerna bagi orang-orang yang susah malas mikir gitu. Malas mikir, jadi seperti itu. Oh, seperti itu ya. Jadi total rating yang kami berikan di channel sini aja yaitu 8,25. Nah, dari hasil rating ini silakan kalian berpikir sendiri mau lanjut nonton Dark atau enggak. Betul sekali. Nah, bagi yang sudah nonton jangan lupa untuk tidak melakukan spoiler di komen di bawah karena itu akan merugikan banyak orang yang belum nonton kan. Yang belum nonton jadi bisa kena spoiler di bawah. Jadi kita tutup aja review hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Karena dengan kalian subscribe, kalian telah membantu kami dan mensupport kami untuk membuat video yang lebih semangat lagi ke depannya. Oke, mungkin sekian dari kami dan selamat menonton. Men, menurutmu perjalanan waktu itu ada nggak sih? Perjalanan waktu kayak di film Dark.